Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ta'ala ala dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah datang ke tempat ini untuk menyaksikan aksi nyata ya dari saya, yaitu modul 1.4, di mana penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mohon kerjasamanya untuk Ibu. Sudah kerjasama. Ini adalah tugas dari CGP saya ya. Tugas CGP yaitu budaya positif, di mana konsep inti budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol guru dan 3 restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Aturan, hukuman, terpaksa. Oke, ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini adalah penerapan budaya positif di SMA 1 Pangkalan, di mana penerapan yang pertama adalah 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi di sini dibiasakan kalau pagi itu ada sapa murid ya, di mana selalu dilaksanakan oleh guru piket dan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian upacara bendera sering dilakukan pada hari Senin ya, wajib kita mengikuti upacara bendera. Kemudian pembacaan Asmaul Husna juga dilakukan pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Semua murid dibantu supaya untuk membaca Asmaul Husna atau surat-surat pendek. Kemudian pembiasaan Jumat zikir dan ada juga pembiasaan Jumat bersih ya dan olahraga. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Kita mengambil nilai-nilai kebajikan ini dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai yang sekarang yang harus kita munculkan di peserta didik. Kemudian ada proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, toleransi, percaya diri. Ya, di mana di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuaikan bersama-sama. Kemudian ada teori kontrol. Ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilustrasi guru mengontrol murid. Ya. Saya juga berpikir pada awal saya sebelum belajar tentang modul ini ya, guru itu mengontrol murid. Ternyata salah besar. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan
Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ternyata itu salah, miskonsumsi. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ya kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Di mana di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa cinta, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada contoh bertahan hidup, yaitu contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kemudian kesenangan, bermain, kemudian bergembira atau berhumor ya, antusiasme dan tertawa. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa cinta, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk ingin merasa dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada juga kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Di sana mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi bukan hanya kita sebagai guru saja, tapi murid pun juga ternyata memiliki kebutuhan yang sama. Kita sebagai manusia pasti sama-sama mempunyai kebutuhan. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada nilai ekstrinsik dan intrinsik. Di mana nilai ekstrinsiknya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ternyata itu ada dalam nilai-nilai ekstrinsik di luar dari perilaku dirinya sendiri. Kemudian nilai intrinsik, nilai yang ada di dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada contoh-contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda ya Bapak Ibu. Di sini hukuman, contohnya peraturannya adalah di sini ada kata-kata di mana apabila kita menggunakan kata-kata itu ternyata masuk dalam hukuman. Ya. Di mana hukuman ini bersifatnya negatif. Ya. Kemudian konsekuensi itu di sini contohnya apa peraturannya? Kita bertanya kepada murid. Di sini netral, kemudian ada kata-kata netral dan juga stimulus respon. Restitusi. Nah, ini yang harus kita termasuk ke dalam identifikasi positif ya. Kita harus memunculkan pada siswa harus menggunakan identitas positif. Jangan menggunakan identitas yang gagal, yaitu hukuman dan contoh-contohnya. Kemudian di sini restitusi ya. Contohnya di sini apa yang kamu yakini dari yang sudah kita yakini sebelumnya. Nah, contohnya mereka terlambat sekolah, berarti yang diyakini mereka harusnya pergi ke sekolah itu jam berapa? Bukan karena di sini kita langsung menegur, kenapa kamu terlambat? Nah, berarti jatuhnya ke dalam hukuman. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini tidak terancam atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, langsung diberikan hukuman begitu saja. Bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi kita harus mulai mengendalikan diri kita supaya kita jangan sampai memberikan hukuman yang berdampak ke murid itu sangat fatal. Jadi psikisnya kena. Kemudian di sini konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi diajak untuk mencari solusi yang terbaik, tidak mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi yang berat. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini ada penghukum, ada sebagai teman,
pemantau, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Di sini ada video ya Bapak Ibu, nanti silakan disimak terhadap video yang berkaitan dengan 5 kontrol guru tersebut, dan nanti akan setelah disimak akan ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Silakan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Ini Sandra ini. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Aduh. Bukan itu. Bu Rina. Apa sih kamu? Sudah Sugante. berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Saya lupa memaafkan saya, Bu. Udah gajian ini. Kamu ternyata larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa juga. Ya sudah sana sudah. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Naren, ada. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demi
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang. Lu nggak bawa makanan? Iya, Bu. Saya meyakininya. Iya, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu Makan. ya. Sini bareng-bareng makanan. Kira-kira akan mulai start kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas reguler. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah melihat video tersebut, kira-kira posisi mana yang seharusnya guru miliki? Manajer, yang tadi terakhir ya. Jadi di mana guru itu tidak langsung menghukum, tidak langsung mengejas, gitu ya. Jadi harus tahu dulu dan memberikan konsekuensinya atau bukan konsekuensi ya. Di sini maksudnya solusi untuk yang terbaik untuk guru dan juga muridnya seperti itu. Baik, di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Di sini tadi siswa datang terlambat ke sekolah. Di sini tadi sebagai posisi guru sebagai penghukum. Ya, di sana dia dihukum untuk hormat pada siang bendera yang selama 1 jam. Itu sebisa mungkin kita tidak lakukan, karena tidak baik juga untuk kedepannya. Kemudian di sana yang kedua, video yang kedua adalah posisi guru sebagai teman. Di situ ada kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi di sana kata-kata gurunya menempatkan posisinya sebagai teman. Kemudian ada posisi guru sebagai pemantau. Di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah itu berarti posisi guru sebagai pemantau. Setelah ini silakan masuk ke kelas dan jangan diulangi lagi. Kemudian ada posisi guru berbuat merasa bersalah. Di sini berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, gitu ya. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi kan kalau kita mengucapkan perkataan itu, rasa bersalah seorang gurunya tadi, seorang muridnya keluar. Maaf bu, maaf sekali ya.
pada perkataan itu sudah mencerminkan atau memperlihatkan anaknya itu merasa bersalah sekali. Kemudian posisi guru sebagai manajer di sini, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya dulu kan? Iya Bu, saya tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi solusinya anak sendiri yang mencari, bukan dari kita. Seperti itu. Nah, di sini coba Bapak Ibu kira-kira 3 kata ini, ya, 3 pertanyaan ini termasuk ke dalam posisi guru yang seperti apa? Mungkin nanti yang mau menjawab silakan ajukan tangan. Di sini nomor pertama, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Oke, siapa yang mau menjawab nih? Kata yang pertama, Pak Yasir mau jawab. Bapak mau Pak? Ini Pak yang pertama Pak. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Maksudnya tadi maksudnya posisi mana Pak? Teman. Bapak bersalah, benar nggak? Yang tepat Bapak ini maksudnya ke teman ya, di situ ada. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Meja. Ajar ya Bapak Ibu. Jadi untuk kita sama-sama membuat solusi. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas ya. Jadi di disiplin positif itu banyak sekali ya Bapak Ibu yang terkait dengan disiplin positif. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan melakukan kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi kita sudah melakukan semuanya ya kepada Bapak Ibu wali kelas. Kita sudah membuat kesepakatan kelas yang biasanya dilakukan awal masuk sekolah. Siap. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi yaitu harus karena bentuknya segitiga akan tetap seperti ini. Di mana yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Tadi ditanya dulu, kira-kira apa kesalahannya? Kemudian menanyakan menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat bersalah adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Itu ada kata-katanya itu. Menstabilkan identitas dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Contohnya. Ini contoh-contoh kata-kata yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kata-kata yang jadi validasi tindakan yang salah. Satu lagi. Menanyakan keyakinan ya tadi. Oke, validasi tindakan yang salah sudah ya, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Seperti itu ya. Contoh kata-katanya di sini ya, apa keyakinan kelas kita? Nilai
disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh saya melakukan restitusi ya Bapak Ibu terkait siswa yang bolos sekolah. Oh, oke, siap. Kenal sekali saudara. Lihat sampingnya ada. Direkam apalagi itu yang terus kalau kayak gini boleh. Jadi ini ya tentang restitusi ada Dalva sama Pikir itu bolos pada saat pelajaran saya. Jadi pada saat itu kan kalau kita sedang mengadakan ada usulan mereka makanya pada saat itu mereka keluar ya, tanpa pengetahuan tanpa izin tiket terlebih dahulu. Jadi saya di sana yang pertama yang dilakukan tadi memvalidasi kesalahan kita, menstabilkan identitas dulu ya, bahwa ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Nanti katanya alasannya karena di kelas murid bosan jadi dia bolos. Kemudian menanyakan menstabilkan identitas. Di sana di situ kemudian saya apa sih kira-kira apa ada nggak gunanya kalau kita bolos di pelajaran ya, memvalidasi kesalahan yang salah. Dia Bu nggak ada ternyata bolos itu karena merugikan sama sekali. Kemudian saya juga mereka juga menganggap kalau bolos itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi kemudian saya melakukan keyakinan, tanyakan keyakinan yang kita sepakati apa di kelas pada saat pelajaran ibu walaupun tidak ada guru harus bagaimana. Artinya mereka membuat solusi dan meyakini bahwa kita walaupun tidak ada guru kita harus mengerjakan tugas-tugas dari ibu dan tidak harus keluar kelas. Jadi mungkin ya, itu ya Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Mungkin ada yang bisa merefleksikan yang sudah saya sampaikan. Mungkin di sini ada yang pernah melakukan validasi diri tindakan atau mungkin posisi kontrol sebagai guru, berbagi pengalaman ibu, boleh silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berbagi ya Bapak Ibu ya terkait penerapan tentang restitusi. Mungkin untuk restitusi sendiri gitu ya untuk di sekolah kita itu masih sangat tantangannya itu sangat besar sekali gitu. Dimana ketika saya mempraktekkan
restitusi di sana mereka iya Bu, iya saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, tetapi pada kenyataannya diulangi lagi. Maka dari itu kan di sekolah ini untuk restitusi itu tidak cukup satu kali, jadi harus benar-benar gitu ya. Soalnya kan tadi kita melihat ya ada konsekuensi, ada hukuman, sama ada restitusi gitu ya. Hampir semuanya yang sudah kita lakukan gitu pada saat saya mendengar penataran dari Bu Rina, ya secara nggak langsung ternyata budaya positif itu sudah kita laksanakan sehari-hari. Apalagi tentang posisi kontrol guru ya, 5 posisi kontrol guru itu hampir kelima-limanya pernah kita alami gitu di kelas itu ya. Kadang kita bisa sebagai penghukum, kadang kita sebagai ustadz teman, kadang juga kita bisa sebagai manajer kayak gitu. Dan kadang juga kita bisa membuat merasa bersalah, dan kita juga tahu di mana kita harus memposisikan gitu. Tapi mungkin idealnya kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kembali kepada restitusi di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika restitusi di sini itu kita suka apa ya? Yang paling sulit itu di mana anak itu bisa, oh iya Bu, saya salah. Nah, untuk mencapai kata mereka menyadari kesalahannya saja tanpa kita menyalahkan itu lumayan sulit sebenarnya. Kayak gitu. Jadi pengen itu tidak ada paksaan sama sekali. Kamu, iya Bu saya salah enggak. Jadi mereka itu dengan sadar bahwa dia itu nggak salah. Maka dari itu mungkin tantangan buat kita itu menciptakan kesadarannya itu yang agak sulit seperti itu. Mungkin buat mereka itu biasa saja, tapi kan buat orang lain enggak. Contohnya misalnya dengan lihat tugas temannya gitu. Kan kadang oh ya udahlah, tapi sebenarnya kan hatinya itu kan gendak atau gimana sampai mencap marah, itu bisa aja sebagai salah satu yang bisa kita kritisi seperti itu. Nah, mungkin itu berbagi sedikit dari saya. Dikembalikan lagi, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti yang sudah berbagi pengalaman terkait restitusi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang pernah mengalami hal-hal yang mungkin kan sebagai wali kelas pasti ya banyak sekali masalah. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan terkait posisi kontrol yang sudah saya jelaskan? Ya, sebagai memberikan mungkin Bu Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi apa yang tadi disampaikan, kami selaku guru pikir menghadapi berbagai karakter dari para siswa itu memang tidak mudah. Yang pertama, ada yang memang mereka itu mempunyai karakter yang jujur, ada yang memang sudah ketahuan salah tetap tidak mau jujur, dan ada yang memang diam, tidak mengatakan dia salah atau gimana gitu. Kita sebagai guru pikir memberikan pengertian gitu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, kita harus bijak manakala anak itu mungkin berulang kali melakukan kesalahan ya. Karena pada dasarnya ya anak itu memang tidak semata-mata karena keinginan dia sendiri. Contohnya dia itu melakukan pelanggaran merokok. Mungkin dia tidak kepingin merokok, tapi karena dia lingkungannya itu memaksa untuk dia harus merokok, mungkin dengan catatan, mungkin dengan dia itu solidaritas sama teman. Kadang ada yang seperti itu ditanya, nah nggak enak kan kalau nggak ikutan gitu. Padahal itu ya memang dia mengakui
tidak mau, tapi dia karena paksaan. Langkah-langkah ini yang harus kita sikapi. Berarti anak itu sebenarnya harus punya prinsip gitu ya. Nah, dengan bimbingan kita tidak meninggalkan teman-temannya, tapi kita memberikan gimana sih caranya kita itu tetap menjaga solidaritas teman, tapi tidak melanggar peraturan itu ya. Mungkin kalau kami sebagai guru BK lebih cenderung yang manajemen tadi, manajer ya. Jadi untuk lebih bijak dalam kita menyampaikan, tapi tidak membuat anak itu tersinggung. Ya mungkin seperti itu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Jadi memang berat ya Bu menjadi menjadi guru piket juga berat ya. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya mungkin agak sama yang lain selama yang belakang. Ya. Saya perlu mengikuti guru penggerak itu hanya sebagai pengikut ketika masanya Bu Neni, Bu Wilma ikut Zoom gitu kan. Saya membahas itu masalah restitusi. Mungkin kalau Pak Ezra ingatnya prostitusi itu salah Pak Ezra. Jadi gini, kalau kita kebanyakan melakukan diskusi, kenapa nggak langsung kita praktekkan aja? Oh, saya lihat masih ada beberapa budaya yang misalnya sebenarnya saya nggak pantas ketika menentang ada murid yang dipotong rambut ya, pokoknya rambut gua sampai kepala ya. Saya sudah setuju waktu itu ya. Tapi ternyata mungkin sampai sekarang masih dilaksanakan ya. Kenapa nggak dari sebagai macam teori udah kita gerak aja gitu. Dan itu memang bukan cuma dari guru, harus dari pihak stakeholder dan juga dari kepala sekolah di pihak sekolah. Ya udah kita rancang aja gitu. Jadi bukan hanya teori-teori yang menapi gitu. Mungkin saya juga pandangan saya mungkin juga perlu dikritisi ada kebiasaan benar-benar nanti orang tua yang salah anak, orang tua yang akhirnya ikut repot juga. Bukan berarti itu pasti ada tahap yang harus disetujui. Tapi kalau misalnya ada teori sudah bagus gitu, kenapa nggak kita laksanakan aja dari hal yang paling kecil yang mungkin kita bisa laksanakan walaupun kelihatannya itu berat. Karena kita mau berpikir itu konsep yang idealis, yang ideal gitu. Bagus seperti itu. Kemudian, kok saya melihat ini maaf nih kalau misalnya mungkin saya berbeda sama teman yang lain. Ada tadi menyalahkan sikap rasa bersalah. Padahal itu action value. Intinya di Indonesia kita mau ngomong aja belum salah udah minta maaf. Maaf, bukannya saya mau mengganggu, maaf. Dia udah bersalah duluan. Kemudian kita selalu menambah budaya Jepang. Rasa bersalah mereka itu sangat tinggi. Bahkan ketika mereka tugas ada lalai, akhirnya bisa arah kiri, arah kanan, belakang. Ada nilai-nilai tertentu yang sebenarnya nggak semuanya juga salah. Mungkin ada ketika di ajaran Islam rasa bersalah itu harus diperlukan juga ketika orang melakukan tobatan nasuha. Itu wajib. Etik lagi bagaimana? Mungkin kita aja semuanya muter-muter kira-kira otak saya lupa lah gitu. Jadi bukan cuma guru langsung aja lah. Setuju Bapak, kita ingin ya ada perubahan dari sekolah ini ya. Kita sama-sama saja Pak untuk mulai menerapkan ya adaptasi ini ataupun budaya positif di sekolah ini. Ya. Jadi banyak sekali yang harus kita benahi sebetulnya ya. Jadi tadi juga posisi kontrol seperti itu juga tergantung orang melihatnya sih. Ya menurut saya seperti itu. Jadi kayak tadi merasa bersalah ya tidak. Kita ada bagus ada enggaknya juga. Kalau kita terlalu menyalahkan anak juga tuh kita nggak boleh. Karena kan kita sebagai manusia pasti ada rasa bersalahnya. Mungkin ada yang berbagi lagi. Oke, Gina silakan. Saya ingin menanyakan dari 5 posisi kontrol guru itu
sih Bu memix semuanya? Di mix gitu Pak. Kan enak ya? Iya. Jadi kelasnya makan apa? Dari lagu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Gina ya. Kita sebagai seorang guru sebenarnya bisa ya. Jadi harus bisa tahu juga memposisikan posisi mana yang harus kita lakukan. Kita juga dalam kita mengambil dekat dengan siswa, kita juga awalnya harus memposisikan sebagai teman terlebih dahulu. Tapi mungkin tidak terlalu berlebihan. Ya, sebenarnya tadi kita bisa memilih semuanya. Nah, tanpa kita sadari juga posisi itu sudah kita lakukan. Cuma kita baru pahamnya, oh ternyata posisi ini ya yang baik sebagai pendidik. Posisi kita kontrol sebagai pendidik itu yang baiknya seperti ini. Itu ya, Bu. Jadi kita sebenarnya bisa memenuhi itu semua, menggabungkan itu semua terkait dengan tergantung apa posisi mana yang harus kita dahulukan. Mungkin ada yang berbagi pengalaman, mungkin Bu Putri, Bu, silakan. Ya, Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekedar sharing ya, mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah pengalaman. Untuk tadi ya posisi kontrol kan ada beberapa posisi ya Bu ya. Terkadang di lapangan itu kan di situ harus posisi manajer. Terkadang di lapangan itu kayaknya tadi seperti yang Bu Gina bisa di mix soalnya kan karakter anak beda-beda. Ada yang satu kali diomongin menurut, kemudian ada yang mereka lebih enjoy memposisikan kita sebagai teman, ada juga yang enjoy misalnya anak ketika ditegur baru nurut dengan cara hukuman. Bahkan ketika melakukan kesepakatan kelas ya di kelas, anak-anak kan konsekuensinya apa apabila misalnya ada anak yang melanggar kesepakatan tersebut. Mereka lebih cenderung memilih bungkus apa aja gitu kan, sedangkan tidak boleh ada hukuman secara fisik ya Bu ya, seperti itu. Iya, jadi gimana Bu misalnya kan dilihat dari karakter anak-anak tersebut gitu. Soalnya kan setiap anak mungkin kan unik, ada yang mempan menggunakan ini, ada yang ini gitu. Kira-kira ya tadi boleh apa tidak ya kira-kira dengan situasi anak yang seperti itu dengan penanganan yang berbeda. Cukup. Oke, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Ya. Kalau menurut saya ya Ibu boleh, karena kan setiap anak mempunyai prinsip atau bukannya karakter yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus menangani anak itu sesuai dengan karakternya. Ada mungkin karakter anak yang ya diluluyan itu bisa, diluluyan tetap ternyata ya harus dengan cara hukuman yang mungkin tidak terlalu berat ya Bu. Dan menurut saya juga hukuman juga ternyata ada dampaknya juga apabila anak itu bisa. Saat itu ya saya pernah ya dihukum dan ternyata sampai sekarang hukuman itu bisa memotivasi saya dengan lebih yang baik-baik. Jadi contohnya ya saya pernah dihukum pada saat terlambat sekolah, dihukumnya itu membersihkan kantor ya, membersihkan kantor ya Allah. Jadi saya ternyata karena merasa malu, saya bertekad untuk tidak melakukan hal ini lagi. Jadi ada bagusnya juga, ada positifnya juga gitu. Ya seperti itu menurut saya ya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, silakan boleh. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nah kebetulan kita satu fasil dan pertanyaan Bu Gina tadi bagus sekali menghidupkan diskusi hari ini. Ada kembali itu Apresiasi aja. Nah itu adalah hal yang saya sama Pak Pemi juga presentasikan pas kita kelompok kita beda kelompok tapi satu pendapat bahwa
posisi kontrol guru itu tidak tunggal gitu ya. Kami menganggapnya posisi kontrol guru itu tidak tunggal. Kita tidak manajer terus gitu ya, atau pemantau terus. Dalam satu momen tertentu menghadapi satu kasus, satu anak, kita bisa mengambil 3 kontrol sekaligus gitu ya. Kalau kita terbawa emosi, kita bisa menjadi penghukum seperti itu ya. Ya, hanya saja di sini kita diajarkan buat istilahnya SOP ya. Ada SOP-nya ya, sebisa mungkin kita jalankan SOP-nya. Kalau yang kemarin di elaborasi pemahaman minimal jadi pemantau gitu ya. Cuma beratnya di pemantau ini, misalkan jadi guru piket kayak Bu Oji ya, itu tidak dibekali sama aturan sekolah gitu ya. Tetapi sekolah yang kita ati di sini peraturannya apa sih gitu ya. Sedangkan pemantau itu wajib gitu ya. Aturan yang mana yang dilanggar anak, konsekuensinya apa gitu. Akhirnya hukuman yang diberikan ke anak itu bukan tidak relevan, artinya lebih ke hukuman daripada konsekuensi. Sekarang anak terlambat, coba di panduan peraturan sekolahnya konsekuensinya apa. Akhirnya kan kembali lagi terserah guru piket masing-masing. Nah seperti itu, barangkali menyambung lagi sama saya mendengar kayak saya itu bukan sebagai kritik tapi lebih ke saran yang bagus gitu ya. Saran buat kita nih yang dianggap, yang dipuji-puji sebagai guru penggeraknya terbanyak di Jawa Barat, ternyata kita masih belum bisa mengimplementasikan gitu ya di sekolah kita sendiri gitu. Nah kita harus mulai dari hal yang kecil, dan itu memang ayo kita aksi nyata beneran, gak perlu pakai OMS gitu ya. Kita kompak ke mumpung kepala sekolahnya juga Pak Isep juga guru penggerak, jadi pasti paham gitu ya. Kita ke Pak Isep, ayo bareng-bareng tanda-tanda. Ya, Pak Isep udah mudik. Nah, jadi mulai nanti di koordinir sama mungkin dari Kumbel ya, dari Kumbel kita buat kolaborasi gitu ya untuk bagaimana sih menerapkan budaya positif ini di sekolah kita mulai dari hal yang kecil. Setidaknya kita jadi pemantau, itu yang diamanatkan di elaborasi kemarin. Jadi harus ada peraturan-peraturan yang berupa konsekuensi ya. Bedanya sama hukuman itu positif bisa menjelaskan yang sudah lulus. Bedanya dengan hukuman. Karena itu 2 hal yang beda jauh. Bedanya hukuman dengan konsekuensi itu, kalau misalkan hukuman itu datangnya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari kita guru gitu. Jadi kadang anak itu tidak mengetahui gitu, Bu, itu dasarnya mana kok ibu bisa menghukum saya seperti itu, misalnya kayak dari lapangan, jadi hukuman itu tidak tertulis kayak gitu. Bahkan hanya dari satu pihak saja. Tapi kalau misalkan konsekuensi itu ketika kita bertindak ataupun misalnya menemukan satu tindakan, itu udah jelas gitu, kedua belah pihak itu udah tahu kita itu harus kayak gimana penyelesaiannya. Kalau menurut saya sih perbedaan yang kontrasnya seperti itu gitu. Kalau hukuman hanya dari yang memberikan hukuman saja, pasti tahu dia itu kayak gimana gitu ya. Tapi kalau konsekuensi mah kedua belah pihak itu udah tahu, oh iya saya terlambat, berarti saya akan hukum apa kayak gitu. Kalau misalkan hukuman mah kamu terlambat, kamu lari, oh, kok Bu saya sih dulu kenapa? Nah kayak gitu. Kalau untuk konsekuensi itu kan sebenarnya tujuan dari hukuman sama konsekuensi itu ya balik lagi untuk membuat jerah ataupun patuh gitu ya. Tapi perbedaan yang menurut saya kontras itu yang kayak gitu sih, dari yang kayak gitu. Mungkin itu aja. Ada yang bisa menambahkan dari Bu Neni mungkin Pak yang lebih senior? Yang lebih tua. Itu apa ya? Pak Camat. Mau acara di sini doang. Bupati sekarang udah Justru kalau saya lebih kepada intinya gitu, bagaimana kita mendidik anak itu lebih logis. Ada hukuman itu sebenarnya nggak nyambung antara tindakannya sama sanksinya. Nggak ada bertanya kenapa saya terlambat tapi muter-muter lapangan bola malah ditelat gitu. Tapi kalau misalnya kita ada konsekuensi, ada relevansi antara tindakan sama nanti hasil yang akan diperoleh gitu.
Nah, dari seandainya hukuman itu diperlukan, itu juga paling tidak nyambung sama kesalahan itu. Ya, tepuk tangan buat PSI. Ya, itu bedanya ya. Ya, saya memperkuat saja bahwa hukuman itu tidak relevan dengan tindakan. Kalau konsekuensi itu relevan dengan tindakan. Misal anak memecahkan kaca, ya konsekuensinya ganti kaca, bukan dipanggil orang tua atau diskors. Ya, kembali ke buku. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Kembali kasih. Mungkin dari Bu Neni berbagi pengalamannya bagaimana? Baik, terima kasih Bu Rina. Karena alhamdulillah di sekolah kita banyak kan yang sudah lulus guru penggerak, jadi mungkin sudah banyak sekali berbagai pengalaman yang bisa dibagikan. Untuk pengalaman saya sendiri ya, karena saya angkatan pertama di sekolah ini, jadi ketika saya mendapatkan materi ini, saya jadi sadar bahwa saya tuh ternyata gak harus memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan gitu. Kadang kalau misalkan dulu waktu saya pendidikan melihat rekan saya pun misalkan memberikan hukuman kepada muridnya, saya bicara baik-baik gitu, Bu, kalau bisa jangan dihukum. Kalau anak melakukan kesalahan, kita bisa cari kok cara yang lain, jadi nggak harus dihukum gitu. Misalkan anak tidak mengerjakan tugas, jangan suruh lari ya, dan dengan lari tugasnya nggak beres gitu. Mungkin ada alternatif lain Bu gitu. Saya ceritain, ini yang saya dapat nih dari pendidikan saya, belajar di guru penggerak. Ternyata ketika anak melakukan kesalahan, ini yang bisa kita lakukan sebagai guru gitu. Jadi secara perlahan saya pun berbagi, tapi tidak secara langsung, tapi sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena memang dulu guru penggerak itu seperti masih asing ya untuk diterapkan di sekolah gitu. Jadi sedikit demi sedikit ditularkan kepada rekan-rekan gitu. Apalagi sekarang sudah semakin banyak rekan-rekan yang lain pun, rekan sejauh sudah mulai bisa mengaplikasikan dari budaya positif tersebut. Mungkin itu saja. Berina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah berbagi. Bu Putri, mungkin Bu Putri punya pengalaman terkait keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kebetulan saya sudah melakukan ya Bu ya keyakinan kelas di kelas yang biasa saya ajar semuanya. Alhamdulillah dengan adanya keyakinan kelas yang tadinya peraturan kelas ya Bu, berubah menjadi kesepakatan kelas, sekarang berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, dengan adanya peraturan kelas, memang betul anak-anak itu ketika melakukan kesalahan menjadi ada hukuman. Itu yang kita sangka akan menjadi efek jerah buat anak, ternyata tidak, tetap saja melakukan seperti itu. Kemudian kita beralih ke kesepakatan kelas gitu ya, dengan konsekuensi pun sama seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas jadi dengan saya melakukan keyakinan kelas di kelas saya yang saya ajar, terutama yang saya menjadi wali kelasnya gitu. Alhamdulillah anak-anak konsisten dengan adanya keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata positif ya Bu ya. Yang tadinya misalkan dilarang datang terlambat, sekarang kan sudah berubah menjadi datang tepat waktu. Mungkin kata-katanya menjadi kata-kata yang positif. Ya, dengan seperti itu anak-anak menjadi lebih terarah Bu dengan keyakinan kelas. Jadi malu dengan kata-kata yang positif tersebut. Itu pun keyakinan kelas tercipta ketika kita sama-sama meyakininya di dalam kelas. Itu tidak saya yang membuat sendiri, tapi juga dengan kesepakatan anak-anak di dalam kelas. Itu saja mungkin ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sudah berbagi pengalaman terkait keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu memang dibuat dengan menggunakan kata-kata yang positif ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman masalah itu? Oke, saya mungkin yang bertanya ya, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas apa ini? Mungkin Buginan, apa perbedaannya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Bu Lili mungkin bisa, Bu Lili? Secara garis besar aja ya Bu ya, perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang tentunya yang diyakini, hal yang positif ya, yang diyakini oleh siswa. Sedangkan untuk kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati oleh anak-anak. Jadi mereka membuat kesepakatan itu sesuatu, kalau misalnya aturan-aturan yang disepakati, tapi kan beda dengan peraturan ya. Cuman misalnya ada aturan yang disepakati secara bersama-sama, gitu. Dengan tidak ada tadi kesepakatan kelas, mau tidak mau misalnya itu udah kesepakatan bersama, ya berarti mereka sudah siap dengan konsekuensi yang ada. Jadi kamu mungkin mau? Ya, Bu Rahma silakan. Ingin mengatakan? Oke, mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Rina menanyakan apa perbedaan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin menurut saya, kalau kesepakatan kelas itu disusun dan dikembangkan secara bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menentukan dan nah, kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rahma yang sudah menjawab perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa merefleksikan hasil dari kita belajar tadi tentang budaya positif. Kita belajar tentang apa saja sih? Mungkin Bu Nanda, silakan Bu Nanda. Bu Nanda, silakan. Terima kasih Bu Rina. Mungkin dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Rina dan pemaparan atau berbagi praktiknya gitu ya, dari atau pengalaman dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain gitu. Dari sini saya mendapatkan pemahaman baru, pengetahuan baru dan informasi baru bagaimana kita bersikap sebagai seorang guru, bagaimana kita memahami murid-murid kita ke depannya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nanda yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Mungkin ada lagi Bu Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menyampaikan saja ya, setelah mengikuti kegiatan ini yang dipaparkan oleh Bu Rina, saya merasa lebih tercerahkan kembali bagaimana cara merangkul anak-anak kita agar anak-anak kita memiliki karakter yang lebih baik lagi tanpa kita harus menyakiti satu sama lain. Oke, sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dari pertemuan ini yang bikin menyentuh hati itu, ternyata intinya menurut saya tiap orang berbeda-beda ya, tapi apa yang saya rasakan kita menciptakan sebuah kehidupan yang beradab,
bukan hanya untuk siswa kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Saya yakin ketika kita memperlakukan manusia secara beradab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, saya yakin Indonesia itu akan mencapai Indonesia emas. Indonesia yang beradab, bukan hanya berakhlak mulia. Setuju sekali sama yang disampaikan oleh Pak Yasir ya. Kita harus bisa memanusiakan manusia ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup sekian ya dari pemaparan yang saya lakukan, yaitu aksi nyata tentang disiplin positif. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, terima kasih atas berbagai praktiknya. Sebelum kita tutup, mungkin pembacaan doa terlebih dahulu. Puji, masih ada Bapak aja. Ditutup dalam Fatihah. Hamdalah. Moderator. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai acara kita hari ini, diseminasi praktik dari Ibu Rina. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 2. Oh ya. Alhamdulillah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sekarang ketemu lagi dengan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan keadaannya baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Pusing. Nah, jadi sekarang nggak terlalu panas ya. Sudah ada pendirinya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, jadi kan keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Ya, biasanya yang kita tahu itu peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini biasanya ada kata-kata negatif, dilarang buang sampah, dilarang bolos. Itu ada kata-kata yang negatif. Jadi nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kalian yakini, yang nilai-nilai yang baik, yang seenggaknya kalian ingin menginginkan kelas yang seperti apa, atau kita ingin mempunyai pembelajaran dalam keadaan yang seperti apa, gitu ya. Jadi nanti Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang sudah tahu keyakinan kelas apa? Belum pernah membuat? Nah, belum pernah. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Boleh mengatakan tangan? Kan pas sekarang udah kelas 11. Pernah kan mungkin waktu kelas 10? Enggak pernah. Pernah. Coba bagaimana? Kasih gambaran teman-temannya. Jadi kurang lebih kayak setiap pelajaran harus maaf. Jadi bukan kayak tadi kan yang gue nggak boleh bolos, tapi kata-katanya tuh positif. Jadi harus menggunakan kata-kata positif. Tujuannya untuk apa sih kita membuat keyakinan kelas? Supaya tertib. Supaya apa lagi? Supaya disiplin. Ya, jadi kan kita menginginkan kelas seperti apa? Berarti yang tadi harus disiplin, harus tertib juga, kelasnya tertib. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Teratur, biar teratur kelasnya Ibu, supaya tidak seperti anak TK. Ya, tidak bisa diatur. Jadi kan sekarang sudah pada besar semua.
Oke, jadi tahu ya kalian nanti ibu minta kalian buat satu kalimat atau satu kata yang mencerminkan keyakinan yang ingin kalian tentukan, yaitu keyakinan kelas tadi. Nanti hasil kata-katanya akan kalian tempelkan di depan dan akan nanti ibu bacakan bagaimana hasil dari keyakinan yang kalian miliki. Oke, ibu sekarang membagikan sedikit note. Silakan nanti kalian menuliskan ya keinginan kalian terhadap kelas ini seperti apa dan harus diyakini untuk semua kelas. Ya, tentunya diyakini oleh satu aja. Baik, terima kasih sudah membuatkan keyakinan kelas. Ya, di sini ibu akan membacakan keyakinan yang akan kalian inginkan. Gitu. Yang pertama, berbicara yang baik dan sopan. Buang sampah pada tempat. Oke, terima kasih kalian sudah membuat kesepakatan kelas hari ini. Ibu harap keyakinan kelas ini bukan hanya sebatas keyakinan yang ditulis saja, tapi juga kita harus melaksanakannya. Ya, dan meyakini terhadap aturan ataupun kesepakatan yang sudah kalian buat. Ya kayak tadi contohnya disiplin masuk dan keluar tepat waktu. Ya, berarti harus dilakukan, bukan hanya sebagai pajangan saja. Oke, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu minta perwakilannya. Tentu sangat senang. Sangat senang. Sangat antusias. Senang. Tentu senang. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Begitu penting. Agar kita bisa menjadi lebih disiplin. Bisa membuat kita lebih bertanggung jawab. Bisa menjadi landasan untuk kita bertindak. Bisa lebih menghargai teman.